Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam palungan." Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini kita nggak asing ya. Setiap Natal hampir ini selalu dibaca ya, untuk mengingatkan kembali bagaimana peristiwa Natal itu. Ya, salah satunya disaksikan oleh gembala-gembala di padang Efrata. Nah, pada saat mereka di padang Efrata itu ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka dengan pesan, "Jangan takut." Ya, ini yang luar biasa. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kadang-kadang susah untuk dimengerti menurut ukuran manusia. Gembala-gembala ini siapa sih? Sampai kesukaan besar, berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa ini disampaikan kepada mereka. Lah ini yang luar biasa. Tidak disampaikan kepada orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang katakanlah punya pengaruh gitu ya. Tapi gembala-gembala. Ya, memang gembala-gembala ini bisa dikatakan sebagai orang-orang dari golongan sederhana. Ya, orang-orang yang mewakili banyak ya, manusia dengan kondisi seperti mereka. Nah, kesukaan besar disampaikan kepada mereka. Dan sering kita mendengar juga mempertanyakan, adakah dasar di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus ini Tuhan, bahwa yang lahir di Bethlehem ini adalah Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Ayat ini dengan jelas mengatakan, ya, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Siapa? Yaitu Kristus. Lebih lagi, Tuhan. Ya, jadi tidak ada keraguan lagi tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kadang-kadang mempertanyakan mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Tidak usah nunggu nanti setelah Yesus berpelayanan. Tidak usah nunggu sampai Yesus nanti bangkit dari kematian naik ke surga. Pada waktu proses kelahirannya, pada saat kelahirannya di Bethlehem pun, malaikat Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Dia adalah Kristus Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi artinya apa? Jangan ada keraguan lagi bahwa Natal sesungguhnya adalah memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia.
Tuhan kok lahir? Ya, Tuhan jadi manusia untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan kita, menyelamatkan hidup kita, menjadi juru selamat bagi umat manusia. Itu alasannya. Karena itulah kita harus bersyukur. Ya, kita patut bersukacita. Ya, karena ada kesukaan besar yang disampaikan pada waktu kelahirannya. Malaikat-malaikat menjumpai gembala-gembala, ya, memberikan pesan, dan pesannya luar biasa. Nanti pada akhirnya kalau kita baca selanjutnya, para gembala itu segera pergi, ya, mencari di manakah bayi itu dilahirkan. Dan persis seperti yang dikatakan malaikat, mereka pun nanti akan menjumpai, ya, bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Kok bisa pas? Kok bisa tepat? Artinya inilah kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah peristiwa yang tercatat dalam sejarah umat manusia. Dan ini adalah kebenaran. Nah, kalau kebenaran pasti terjadi. Ya, karena ini adalah penggenapan janji-janji Tuhan. Kalau kita baca dari kitab-kitab perjanjian lama, ada begitu banyak nubuatan akan kedatangan Mesias. Mau dari tempatnya di mana, yang lahir dari siapa, ya, kapan masanya, itu semua sudah ternubuatkan dengan luar biasa. Dan pada akhirnya, pada waktu itulah tergenapi semua. Walaupun selisih jarak waktunya itu bisa ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Jaraknya jauh ya, sekalipun jauh menurut kita, sekalipun mungkin banyak generasi sebelum-sebelumnya, ya mereka juga menantikan dan tidak sampai pada zaman itu. Artinya pada waktu mereka menunggu sampai kematian mereka, tidak pernah terjadi yang namanya kelahiran Yesus Kristus. Karena mungkin mereka ya ratusan tahun atau ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Ya, jadi artinya apa? Ditunggu sampai berapa generasi, kok nggak datang ya? Ya, bukan tidak datang, tapi belum waktu itu. Nah, itulah Natal ya. Jadi kita bersyukur Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan. Tuhan menggenapi akan nubuatan hamba-hamba Tuhan di masa yang lalu. Dan kita sedang menantikan juga nubuatan yang digenapi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua. Bukan Natal lagi ya nanti, tapi Ia akan datang di atas dan akan menjemput kita semua. Ayo kuatkan iman kita, dan jangan lupa, ayo jaga hati kita, ya, persiapkan Natal dengan baik dan selalu bersukacita sebab juru selamat telah datang ke dunia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di masa-masa persiapan kami untuk mengadakan Natal. Kami kembali diingatkan Tuhan bahwa Natal itu menyambut kedatangan-Mu. Engkau datang di tempat yang tidak semestinya orang mau. Tidak semestinya orang dilahirkan di tempat seperti itu. Tetapi Engkau memilih tempat itu sebagai bukti kasih-Mu yang besar. Supaya dari segala lapisan, dari kelompok bawah sampai orang-orang atas, semuanya boleh mendapatkan kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau sudah datang dan kami mau sambut kedatangan-Mu dengan sukacita. Dan lebih daripada itu kami nantikan kedatangan-Mu yang kedua untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, tetap semangat ya. Ayo selamat mempersiapkan Natal. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.